Oke, saya lanjutkan kembali ya. Untuk kasus apabila aliran kas tiap tahunnya tidak tetap, artinya pemasukannya atau ini ya, em, keuntungan netonya tidak tetap tiap tahunnya, maka rumusnya menjadi ini ya. N-1, N itu adalah tahun pengembaliannya plus 1, gitu ya, ditambah 1, min 1, ditambah dalam kurung CF adalah modal investasi awalnya dikurangi sigma dari mulai dari tahun ke-1 sampai tahun N-1. Kemudian dikalikan dengan AN adalah aliran kas neto pada tahun N-nya, berarti nanti per tahun, tahun 1, tahun 2, berarti ditunjuk satu-satu gitu ya. Dikurung, baru dikalikan 1 per AN-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke ini ya, contoh soalnya. Contohnya suatu proyek dengan investasi awalnya adalah 300 juta diharapkan mempunyai aliran kas per tahun. Berarti awal kas kita negatif. Kenapa negatif? Karena kita anggap karena dia keluar uang kan, maka dia negatif. Maka kumulatifnya dia harus mengumpulkan ya 300 juta lagi untuk mengembalikan modal. Tahun pertama dapat untung bersih 40, maka kumulatifnya dikurangi 40. Min 300 tambah 40, min 260, berarti 260 juta lagi. Dan kedua 80 dan seterusnya ya. Nah, ternyata di tahun kelima dia sudah positif. Tetapi nilainya udah dapat untung nih di 20 juta. Artinya kita harus mencari pada saat kumulatifnya tuh 0, ya kan? Kalau di sini kan nggak tepat 0 ya. Maka kita gunakan rumus. Pertama kita masukkan N-nya adalah 5. Oh, punten yang tadi N plus 1. Maksudnya gini, N tahun pengembaliannya gitu ya. Dikurangi 1 itu karena tahun pengembaliannya adalah ditambah 1 maksudnya. Jadi kita masukkan N-1, N-nya berarti 5. Karena kan tahun pengembalian ini kita nggak tahu ya, antara 4 dan 5. Makanya kita anggap yang di bawahnya aja, berarti ya. Awalnya itu kan berarti 4 ini ditambah 1 maksudnya. Berarti N-nya 5. Karena kalau kita tepat 5 ternyata di 20 juta positif ya kan. Oke, kemudian N-1 5 kurang 1 4. CF-nya 300 juta. Oke, min 1 N-1 berarti sampai tahun keempat. Tahun ke-1 sampai tahun keempat. AN-nya ada berapa aja? 40, 80, 90, 70. Berarti cukup sampai tahun keempat ya. Tidak usah sampai tahun kelima karena kita sigmanya dari 1 sampai ke 4 aja. Per 1 per 40. 40 tuh maksudnya seperti apa? Artinya AN aliran kasnya di tahun ke N nanti berapa? 5. N kelima adalah 40 juta. Oke. Maka hasilnya adalah masukkan 300 berarti 40 tambah 80 tambah 90 tambah 70. Jika dijumlahkan aja ya. Karena kan namanya sigma itu artinya menjumlahkan. Kalau ini AN berarti ya nggak diapa-apain, cukup jumlahkan saja. 20 kali 1/40 setengah tambah 4. Berarti di 4,5 tahun lah ya payback periodnya atau kita sebut sebagai break even point-nya. Cuma kalau di sini tanpa memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Tahun pertama min 300, tahun kedua tahun ke-1 min 260 di sini 80 min 90 min 20 berarti tepat di sini. Ini kira-kira udah nah. Berarti antara 4 dan 5 yaitu 4,5
tahun, seperti itu. Kalau digambarkan seperti ini, boleh digambarkan. Cuma kali kan panjang ya, silakan. Cuma kalau mau praktis, rumusnya maka pakai rumus tadi, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan apa keuntungannya dan kelemahannya. Mari kita diskusikan. Yang pertama, keuntungan adalah tentu dia sederhana. Oke, yang pertama adalah dia sederhana, ya kan, karena tidak menentukan waktu. Rumusnya juga simple, ya kan, mudah dimengerti. Kemudian dapat mengetahui waktu pengembalian investasi dengan risiko besar dan sulit dengan cepat. Ya, berarti kalau mau tahu, ini layak nggak, cepat gitu langsung tahu ya. Karena ya tidak banyak faktor yang dimasukkan ya. Metode ini juga bisa digunakan untuk membandingkan dua proyek yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama. Tentunya dalam menentukan mana yang layak, kita tentukan mana yang paling cepat ya waktu pengembaliannya. Selanjutnya, apa kekurangannya? Tentu ini hanya tepat untuk kelayakan finansial ya. Finansial itu ya secara keuangan aja gitu ya. Karena tadi dia mengabaikan nilai waktu dari uang, keadaan ekonomi tidak diperhitungkan ya. Mengabaikan arus kas setelah pengembalian investasi tercapai. Berarti intinya, oh udah ke balik modal nih tahun kelima, jadi tahun selanjutnya diabaikan ya harusnya arus kasnya. Tidak memberikan indikasi keuntungan profit dari hasil proyek. Karena memang ini cuma ingin tahu waktu pengembaliannya dari modal itu, maka tidak menampakkan profitnya berapa dalam nilai uang seperti itu. Kira-kira seperti inilah dinamakan break-even cost analysis. Contoh ya. Oke. Fixed cost. Sini ada sebuah suatu grafik yang mana sumber X adalah produktif kapasitasnya, sumber Z adalah sales dan cost-nya. Untuk yang ini saya rasa akan terangkan pekan depan saja ya, karena ini butuh analisis. Sebenarnya pengennya ini di Google Meet saja ya saya terangkan tentang apa sih pengertiannya nanti supaya kita bisa berdiskusi seperti itu. Selanjutnya nanti saya beri contoh soal untuk penugasannya. Saya rasa cukup untuk program hari ini. Minta maaf kalau banyak backsoundnya gitu ya. Karena memang ya bisa merekamnya waktunya seperti ini gitu ya. Tapi semoga tidak terlalu ini ya mengganggu gitu ya. Tetap bisa didengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.